Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, saya Sabrida Tanjung SPD. Saya adalah seorang guru di SD Negeri 100-240 Sibiobio, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kecamatan Dolok, Sipiongot. Sekaligus saya mahasiswa LPTK Universitas PGRI Kanjuruhan Malang dengan NIM 236101140915. Pada hari ini Senin 4 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja saya di SD Negeri 100-240 Sibiobio, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kecamatan Dolok, Sipiongot, pada kelas 4 dengan materi unsur-unsur cerita dan upaya pelestarian alam. Berikut ini uji kinerja saya.
Getahing. Yang kedua, setelah mendengarkan dongeng, peserta didik mampu membuat penilaian cerita secara tulisan dengan getahing. Yang ketiga, setelah mengamati video, peserta didik mampu menguraikan dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang keempat, setelah mengamati video, peserta didik mampu mempraktikkan contoh kegiatan sebagai upaya pencegahan langkah sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dengan bertanggung jawab. Minggu yang lewat kita sudah mempelajari tentang narasumber dan wawancara dalam kehidupan wawancara dan macam-macam sumber daya alam. Sekarang kita mempelajari tentang dongeng dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ini adalah gambar Pulau Kalimantan. Gambar apa? Kalimantan. Kenapa Ibu memperlihatkan Pulau Kalimantan? Karena pelajaran kita hari ini tentang cerita tupai dan ikan gabus berasal dari Pulau Kalimantan. Nah, diperlihatkan dulu ceritanya antara si tupai dan ikan gabus. Perhatikan ya, disimak. Dongeng cerita antara tupai dan ikan gabus. Ikan gabus. Udah paham anak-anak tentang dongeng? Apa itu dongeng? Cerita atau khayalan yang tidak benar-benar terjadi. Yaitu antara si ikan gabus dan tupai. Mereka bersahabat bertahun-tahun. Apabila salah satu sakit, temannya harus mencarinya obat kepada sahabat. Pada suatu hari si gabus jatuh sakit. Dan siapa yang mencari obatnya untuk si tupai? Apa obatnya? Ikan
sedang memakan-makan supaya energinya, supaya kekuatannya bagus untuk berjuang menggerogoti hati ikan hiu. Pada suatu hari akhirnya datanglah ombak dan ikan hiu pergi ke tepi laut atau mendarat buat ombak, dan dia mengeluarkan tupai dari mulutnya. Ceritanya betul apa tidak? Kita tidak tahu. Itulah yang disebut dongeng. Sekarang ibu tanya dulu, apa itu dongeng? Dongeng adalah cerita hayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Bagus. Siapa lagi? Dongeng adalah sudah bisa kan? Tentang dongeng adalah cerita hayalan yang tidak benar-benar terjadi. Di dalam dongeng ada ada tokoh, ada penokohan, ada alur, ada amanat, ada amanat. Sekarang ibu akan membagikan tugas. Cara mengerjakannya sudah ibu ajarkan, sudah ibu jelaskan tadi, sudah diisi ya. Coba diisi masing-masing. Diisi di sini.
Persahabatan tupai dan ikan gabus. Tokoh tupai, ikan gabus, ikan hiu. Sifat tokoh tupai suka menolong, ikan gabus penyabar. Tempat di Kalimantan Barat. Awal cerita tupai melihat ikan gabus besuk. Akhir cerita ikan gabus sehat seperti sedia kala. Pesan moral saling tolong menolong. Judul Persahabatan tupai ikan gabus. Tokoh tupai, ikan gabus, ikan hiu. Sifat tokoh tupai suka menolong, ikan gabus penyabar. Tempat di Kalimantan Barat. Awal cerita tupai melihat ikan gabus besuk. Akhir cerita ikan gabus sehat seperti sedia kala. Pesan moral saling tolong menolong. Judul Persahabatan tupai dan ikan gabus. Tokoh tupai, ikan gabus, ikan hiu. Sifat tokoh tupai suka menolong, ikan gabus penyabar. Tempat di Kalimantan Barat. Awal cerita tupai melihat ikan gabus besuk. Akhir cerita ikan gabus sehat seperti sedia kala. Pesan moral saling tolong menolong. Udah? Ceritanya tadi, nama tokohnya ikan gabus, tupai, ikan hiu. Awal ceritanya tupai melihat ikan gabus sakit. Akhir ceritanya ikan gabus sehat sedia kah? Pesan moral saling tolong menolong. Apalagi tempatnya di Kalimantan Barat. Sifat dari si tupai adalah tolong menolong. Sifat dari ikan gabus adalah penyabar. Sifat dari ikan hiu
tentang sumber daya alam tadi, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sekarang Ibu akan membagikan tugasnya. Bagaimana keadaan hutan pada tahun masing-masing? Tahun 1950, tahun 1958, bacakan dulu yang bagus. Silakan ke depan. Yang bagus ya. Silakan. Tahun 1950, hampir seluruh Kalimantan tertutup hutan. Tahun 1985, hutan di Kalimantan masih luas. Tahun 2000, hutan di Kalimantan mulai berkurang. Tahun 2005, hutan di Kalimantan banyak berkurang. Tahun 2010, hutan di Kalimantan sama banyak dengan pemukiman. Tahun 2020, hutan sangat sedikit, pemukiman semakin luas. Tahun 1950, hampir seluruh Kalimantan tertutup hutan. Tahun 1985, hutan di Kalimantan masih luas. Tahun 2005, hutan di Kalimantan mulai berkurang. Tahun 2005, hutan di Kalimantan banyak berkurang. Tahun 2010, hutan sama banyak dengan pemukiman. Tahun 2020, hutan sangat sedikit, pemukiman semakin luas. Pada tahun 1950, hampir seluruh Kalimantan tertutup hutan. Pada tahun 1985, hutan di Kalimantan masih luas. Pada tahun 2000, hutan di Kalimantan mulai berkurang. Pada tahun 2005, hutan di Kalimantan banyak berkurang. Pada tahun 2010, hutan di Kalimantan sama banyak dengan pemukiman. Pada tahun 2020, hutan sangat sedikit, pemukiman semakin luas. Tahun 1950, hampir seluruh Kalimantan tertutup hutan. Tahun 1985, hutan di Kalimantan
20. Berarti hutan semakin habis. Sudah dibuat untuk pemukiman. Ada lagi pertanyaan tentang video tadi, tentang Kalimantan? Apa? Bagaimana keadaan hutan di Pulau Kalimantan di tahun 2020? Keadaan hutan di tahun 2020 adalah Pulau Kalimantan pada tahun 2020 adalah sangat sedikit hutan karena dibuat pemukiman. Siapa lagi? Ada lagi yang bertanya tentang Pulau Kalimantan tadi? Siapa lagi? Apa? Bagaimana tokoh sifat Tupai? Tokoh dari Tupai adalah sifatnya Saling tolong. menolong. Kita harus bersifat sama dengan Tupai. Siapa yang mau yang membutuhkan pertolongan kita tolong. Karena sifat Tupai yang harus kita contoh. Pelajaran kita hari ini sampai di sini, yaitu tentang dongeng cerita Tupai dan ikan laut. Sifatnya penolong. Awalnya tadi si ikan gabus sakit. Akhirnya sifat dari si tokoh si ikan gabus adalah penyabar. Sedangkan sifat dari si ikan gabus adalah penyabar. Sedangkan Tupai adalah penolong. Awal ceritanya tadi si Tupai melihat sahabatnya lesu. Ternyata si gabus sakit. Obat dari si ikan gabus adalah hati ikan hiu mencarinya sampai dapat. Dia rela berkorban.